Welcome. Saya berasal dari sebuah kampung. Yang namanya kampung, kadang nuansa mistis memang sangat kental. Tetapi bukan karena syirik ataupun apa. Faktanya, saya sendiri benar-benar mengalami kejadian luar biasa dan sekaligus sangat menyeramkan. Saya ingat persis waktu itu tahun 1998 saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Semua bermula dari suara tangisan misterius pada tengah malam. Aslinya kampung kecil saya suasananya sangat tentram. Warga-warga di sana soleh dan baik-baik. Saya bahkan mengenal hampir seluruh warga di sana. Maklum, karena warga kampung tidak terlalu banyak, jadi mayoritas pasti sudah saling kenal. Dari dulu, semenjak kecil saya kenal dengan seorang bapak yang namanya Pak Misno. Beliau ini orangnya sangat kasar, sering marah-marah, sering mabuk-mabukan, judi, dan bermain perempuan. Belakangan ini, dia meninggal karena terjangkit sebuah penyakit kelamin. Dengar-dengar sih kena penyakit sifilis. Tetapi entah benar atau tidak, yang pasti karena fasilitas kesehatan di kampung saya yang serba minim, akhirnya dia melewati hari-harinya di gubuk di luar kampung, dan beberapa bulan kemudian akhirnya beliau meninggal. Sebagian besar warga yang selama ini memang tidak memiliki hubungan yang baik dengannya, tidak ada yang pergi melayat. Selain masih dendam pada dia, ada juga yang enggan datang karena takut ketularan penyakitnya, walau yang bersangkutan telah meninggal. Singkat cerita, jenazah Pak Misno dimandikan, dikafankan, lalu disolatkan di masjid kampung. Kamis siangnya dimakamkan dengan hanya dihadiri Pak Lurah dan beberapa orang saja. Kebetulan bapak saya ikut waktu itu. Tidak ada yang aneh dengan prosesi pemakamannya. Semua berlangsung dengan cepat. Dan setelahnya, masing-masing pun pulang ke rumahnya. Saat malam harinya, tepat pada malam Jumat, kampung kami yang biasanya sunyi diusik dengan suara teriakan warga yang heboh dan histeris. Setelah diusut, ternyata ada warga yang melihat pocong di dekat rumah pengasingan Pak Misno. Pocong itu bahkan terdengar seperti menangis. Semenjak mengidap penyakit, Pak Misno tinggal di gubuk kecil di luar kampung. Karena selain tidak kuat menanggung malu, juga dikucilkan warga.
Semua warga pun mulai berspekulasi. Jangan-jangan itu Pak Misno yang menuntut balas dendam karena dikucilkan warga. Jangan-jangan jenazah Pak Misno tidak diterima di bumi, dan bermacam-macam spekulasi lainnya. Tetapi Pak Lurah dengan sigap menenangkan warga. Beliau bersama beberapa warga dan Ustadz kampung akhirnya sama-sama ke rumah pengasingan untuk mengecek. Rombongan itu tidak menemukan apa-apa ketika sampai di sana. Jadi semuanya kembali ke rumah masing-masing. Saya tahu suasana di kampung menjadi tidak tenang. Bahkan di sekolah pun kami disuruh guru untuk langsung pulang dan jangan main dekat gubuk Pak Misno yang dulu. Sebagai anak SD, tentu saja kami patuh. Biasanya kami yang main gagah-gagahan dan adu berani pun merasa seram. Mana ada yang berani ke sana. Semenjak itu, terkadang malam-malam tertentu selalu terdengar suara tangisan di luar rumah. Saya masih kecil saat itu, tidak berani mengintip. Bapak cuma menyuruh saya tidur saja. Kata beliau, itu hanya suara binatang, jadi tidak perlu takut. Tetapi saya ragu. Suara binatang apa yang mirip tangisan? Belakangan, frekuensi tangisan itu semakin sering dan sangat meresahkan warga. Setelah bermusyawarah, mereka pun memutuskan untuk melakukan patroli malam itu juga. Bahkan beberapa warga mengatakan akan mencoba menangkap hantunya, yakni hantu pocong yang menangis itu. Malam harinya, suasana lumayan tegang. Bapak bersama tetangga yang lain pada keluar. Beliau berpesan kepada ibu dan saya untuk tetap tinggal di rumah. Saya dan ibu bersama-sama di dalam kamar tidur. Jam 9 malam, ibu sudah tertidur. Dan sekitar pukul 10 malam, rasa penasaran saya pun muncul. Saya ingin sekali melihat bagaimana orang dewasa menangkap pocong menangis peneror warga kampung itu. Jadi saya nekat keluar melalui jendela kamar, lalu mengendap-endap agak jauh dari rumah. Setelah agak jauh dari rumah, saat melihat kiri dan kanan, ternyata tidak ada satupun orang di sana. Kemana ya mereka? Bukankah mereka sedang melakukan patroli dan berburu pocong? Saya pun berjalan lebih ke depan melihat ada orang atau tidak. Semakin lama, saya semakin menjauh dari rumah. Saya pikir karena mereka berburu pocong, jadi seharusnya mereka pergi ke rumah Pak Misno. Lalu saya pun pergi ke sana dengan berlari. Maklum, rasanya seram sekali. Mana kondisi jalan kampung yang gelap dan pencahayaan hanya dari bulan saja. Jadi pinginnya cepat-cepat sampai ke sana. Sesampainya di sana, nafas saya ngos-ngosan karena lari cukup tanpa henti. Belum selesai ngatur nafas, saya terpana. Gubuknya sepi, gelap, tanpa cahaya lampu dan tanpa sebatang hidung manusia pun di sana. Jadi, kemana semuanya?
Belum selesai saya berpikir, tiba-tiba suara isakan tangis terdengar dari arah samping. Perlahan-lahan saya menolehkan kepala ke sumber suara itu. Sosok putih di atap sedang menatap saya dengan wajahnya yang menyeramkan penuh dengan darah. Sosok itu lalu turun dan mendekati ke arah saya. Kaki saya terlalu lemas untuk lari. Sementara dia makin mendekat dengan wajah yang penuh darah. Saya ingin berteriak, tetapi entah mengapa pita suara saya seperti tidak bisa digunakan saat itu. Jantung saya berdegup kencang. Pocong itu pun semakin mendekat, semakin dekat dan semakin dekat. Suara tangisannya semakin keras dan semakin keras. Saya bisa melihat wajah pocong itu. Anehnya, walaupun suaranya menangis, saya tidak bisa menangkap ekspresi wajah sedih. Wajahnya tidak menunjukkan raut muka apapun. Saya melihatnya dengan jelas. Itu adalah Pak Misno. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. Setelah sadar, saya berada di masjid dikelilingi warga kampung. Bapakku langsung memeluk erat dan menanyakan kondisiku. Waktu itu saya hanya merasa pusing saja. Namun belakangan saya demam tinggi selama 1 minggu. Dalam mimpi pun saya masih bisa melihat wajah Pak Misno yang menyeramkan itu. Karena kejadian itu betul-betul membuat saya trauma. Untungnya seiring waktu saya diterapi oleh seorang ustadz dan kondisi saya semakin membaik. Belakangan saya diceritakan bapak kalau malam itu rombongan warga menuju makam Pak Misno dan membaca doa di sana agar Pak Misno tenang di alam sana. Ternyata sosok pocong yang menyerupai Pak Misno adalah sosok jin kafir yang selama ini adalah perewangan Pak Misno. Jin itu berhasil ditangkap dan dikunci dalam tasbih Pak Ustadz. Tasbih ini akhirnya dibuang ke laut sehingga tidak akan mengusik kampung ini lagi. Semenjak itu, suasana kampung pun tidak lagi mencekam dan tak ada lagi gangguan pocong menangis lagi. Demikian cerita pendek misteri hari ini. Terima kasih.